pelajaran kali ini itu adalah hukum dasar kimia. Setelah mempelajarinya, diharapkan nanti bisa menganalisis hukum dasar kimia, mengidentifikasi dan menerapkan. Yang pertama, sambil menyimak video ini, PPT ini, slide ini, silakan dibuka LKPD-nya, dibuka handout-nya, kita sama-sama belajar. Nah, dari slide ini ada apa itu? Pembuktian hukum Lavoisier. Jadi gambarnya adalah pembuatan arang dari batok kelapa dalam drim itu ya, yang dipanaskan tapi tidak secara langsung. Nah, dari proses pengamatan Anda ini, kemudian di bukunya dibaca-baca itu, nah itu apa yang Anda temukan? Apa yang Anda temukan? Kemudian dari apa yang Anda temukan itu, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Dengan teman-temannya. Ini berarti belajar dari masalah, dari suatu permasalahan. Coba Anda pecahkan apa ini, gitu ya. Oke. Setiap siswa harus aktif ya, karena nanti kita nilai itu, Kalau tidak aktif bagaimana nanti? Ya, jadi yang menentukan itu sebetulnya bukan saya, Anda sendiri ya. Saya hanya fasilitator. Ya, dari gambar tersebut, yang pertama hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa. Dalam reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi itu berarti yang sebelah kiri. Nah, itu disebut reaktan, dan sesudah reaksi sebelah kanannya ya, itu disebut produk adalah sama. Jadi masanya sebelum dan sesudah adalah sama. Seperti gambar tadi, batok kelapa itu sebelum dibakar atau diproses, kemudian setelah menjadi arang itu bagaimana. Selain itu ada contoh lagi, yaitu karat besi. Bagaimana pusat berat atau massa besi sebelum berkarat, setelah berkarat, kemudian pembakaran kertas. Bagaimana berat kertas sebelum dan sesudahnya? Syaratnya untuk hukum Lavoisier itu adalah Lavoisier ini melakukan eksperimen dalam sistem tertutup. Ingat ya, sistem tertutup lah. Di sini kita akan mencoba menganalisa hukum Lavoisier ini, apakah hukum kekekalan massa yang dilakukan dalam sistem tertutup ini apakah masih berlaku pada sistem terbuka. Nah, ini silakan didiskusikan. Kemudian sumber-sumber belajar dimanfaatkan dengan baik ya. Oke. Kalau sudah, kita ke hukum Proust di kedua itu ya. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, ini tabel eksperimen Proust. Bisa diperbandingkan volume. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Contoh, oksigen, hidrogen, dan oksigen. Hasil reaksinya uap air. Perbandingan volumenya 2:1 hipotesis Avogadro. Pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama
dan mengandung jumlah partikel, jumlah molekul yang sama. Contohnya